I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nantana Vela Putri, NIM akhir 192. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keterampilan akademis. Keterampilan akademis adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengolah, menyampaikan informasi dalam kegiatan pembelajaran secara efektif. Keterampilan ini membantu siswa atau mahasiswa dalam mengikuti proses belajar, mengerjakan tugas, serta mencapai prestasi akademik yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi keterampilan akademis. Slide selanjutnya. Oke. Nama-nama mahasiswa dari kelompok kami yang pertama ada Barika Najami Diva, NIM terakhir 068, ada Fatir Abdi Ramadan, NIM terakhir 138, ada Ahmad Faza Amirullah 139, ada Tra Kartika Nuladani 178, ada Ananta Novelia Putri 192, ada Amira Rizky Anindya 197. Jenis-jenis yang terdapat dalam materi hari ini yaitu pertama berpikir kritis dan analisis, yaitu mampu menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyelesaikan masalah kompleks. Lalu yang kedua, mampu literasi dan penulisan. Yang dimaksud tersebut adalah menulis esai, laporan, dan karya ilmiah dengan baik. Nomor 3, penelitian dan manajemen informasi, yaitu mencari, mengelola, dan menggunakan sumber informasi yang valid. Lalu yang keempat, yaitu manajemen waktu dan studi, yaitu mengatur jadwal belajar, tugas, dan persiapan ujian. Lalu yang kelima, penguasaan materi, yaitu memahami mata pelajaran atau mata kuliah dalam kurung sains, bahasa, matematika, dan sosial. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Pentingnya keterampilan akademis. Yang pertama, meningkatkan prestasi dan hasil belajar. Pelajar yang memiliki kemampuan belajar yang baik seringkali lebih cepat dalam menyelesaikan tugas, mempelajari topik yang rumit, dan memperoleh nilai yang lebih menjanjikan. Keterampilan ini berkontribusi pada transformasi proses pembelajaran dari sekedar menghafal menjadi memahami dan menerapkan. Yang kedua, membangun dasar berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Kemampuan untuk menganalisis data, menilai argumen, dan membuat pilihan berdasarkan informasi yang ada sangat penting di dunia nyata. Mulai dari mengenali berita palsu hingga menyelesaikan tantangan di tempat kerja. Ini juga berperan dalam pengembangan kecerdasan majemuk dan penguasaan diri dalam proses belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan mental dan motivasi. Banyak pelajar merasakan stres atau kecemasan karena merasa tidak mampu mengikuti perkembangan. Saat kemampuan akademis dikuasai, kepercayaan tingkat stres akan menurun dan motivasi dalam belajar akan menjadi lebih konsisten. Yang keempat, menjembatani dunia kerja dan karir. Banyak organisasi menghargai keterampilan seperti menulis laporan dengan jelas dan terstruktur, mencari dan memilah informasi yang valid, mengelola proyek dan waktu secara efisien, berpikir secara analitis. Kemampuan akademik yang solid membuat lulusan lebih siap untuk beradaptasi, cepat dalam belajar hal baru, dan memberikan kontribusi profesional yang berarti. Yang terakhir, membantu mengidentifikasikan minat, bakat, dan potensi diri. Proses pengembangan keterampilan akademik seringkali membantu individu untuk lebih memahami diri mereka sendiri, apa yang mereka nikmati, metode belajar yang paling efektif, dan bidang mana yang sebaiknya didalami lebih lanjut. 4 cara mengembangkan keterampilan akademis. Yang pertama, manajemen waktu dan prioritas. Mengatur waktu, alokasi skala prioritas, yaitu bisa membedakan tugas yang mendesak dengan tugas yang memiliki dampak jangka panjang bagi studi. Yang kedua, metode belajar aktif menggunakan metode seperti sistem Cornell untuk mempermudah peninjauan ulang materi
Teknik penjelasan yaitu menguji pemahaman dengan mencoba menjelaskan kembali konsep rumit secara sederhana, evaluasi mandirinya, melakukan latihan soal atau penulisan draft secara berkala untuk mengukur sejauh mana materi dikuasai. Yang ketiga, literasi dan pengolahan informasi, fokus pada pencarian ide utama dan evaluasi argumen dalam teks ilmiah, bukan sekedar membaca kata demi kata, variasi sumber, membiasakan diri, memverifikasi data melalui jurnal ilmiah dan literatur resmi yang terakreditasi. Yang keempat, penulisan dan komunikasi ilmiah, memperbaiki struktur kalimat dan logika alur berpikir melalui penulisan esai atau laporan diskusi akademik, berpartisipasi dalam forum atau kelompok studi untuk melatih kemampuan berargumen dan menerima kritik secara objektif. Oke, lanjut. Tips dan saran mengembangkan keterampilan akademis. Pertama, rajin membaca sumber ilmiah untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan. Kedua, latihan menulis secara terstruktur agar mampu menyampaikan ide dengan jelas. Ketiga, berpikir kritis dengan menganalisis dan mempertanyakan informasi yang diperoleh. 4. Mengelola waktu dengan baik agar tugas dan kegiatan belajar dapat diselesaikan tepat waktu. 5. Menerapkan keterampilan tersebut dalam tugas diskusi dan kegiatan belajar sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.